Baik, semoga dipahami Ukti Afni. Berikutnya pertanyaan dari Ukti Ida. Silahkan Ukti Ida. Ukti Ida, Assalamualaikum silahkan. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Ustadz, ini ada satu surat Al-Asr 22 dan 24, apakah boleh diamalkan? Katanya jika mengamalkan ini, maka malaikat akan berselawat buat kita dan mendapat syafaat selawat tersebut. Surat apa? Al-Hasyr. Al-Hasyr. Al-Hasyr 22 sampai 24, Ustaz. Nah, apa yang ditanyakan yang mengamalkan itu? Yang mengamalkan itu akan malaikat akan berselawat buat kita dan mendapat syafaat selawat tersebut. Ini pertanyaan titipan dari ukhti yang mau bertanya, Ustaz. Siap, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ini kayaknya akhir surat Al-Hasyr ya. Iya. Dari huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Taib, ana pernah ditanya ya, ini surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illahu al malik, dari yang sebelumnya ayat 22. Nah, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Kalau kita melihat 3 ayat terakhir ini menceritakan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Di situ ada nama-nama Allah yang banyak sekali yang tidak terkumpul di ayat-ayat lainnya. Di banyak ayat itu ya ada nama Allah di awal atau ada nama Allah di akhir, tapi ini kumpulan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan keutamaan akhir surat Al-Hasyr ini, ada banyak hadis ya. Tadi yang disebutkan bahwasanya malaikat akan bersolawat kepada dia. Ana nggak tahu dengan kesahihan hadis itu, tapi mungkin ana temukan di beberapa hadis yang berkaitan dengan surat Al-Hasyr ini. Ini hadis dari Abu Umamah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a khawatima suratil Hasyr fi lailin aw naharin faqabadahu Allahu fi tilka al-lailah aw dhalika al-yawm faqad awjaba Allah lahu al-jannah. Barang siapa yang membaca penutup surat Al-Hasyr di malam atau di siang lalu dia meninggal dunia, kalau dia meninggal di malam hari itu atau di siang hari itu, maka dia udah pasti masuk surga. Namun hadisnya dhaif. Jadi nggak bisa diamalkan. Artinya bukan nggak bisa diamalkan ya. Ayat ini kita baca gitu. Ini adalah ayat dari Al-Quran Al-Karim. Namun meyakini bahwasanya fadilahnya seperti ini, dia perlu adanya penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ada hadis yang lainnya. Ada banyak sih hadis-hadis ini jamaah, tapi hampir semuanya adalah dhaif hadis tersebut. Jadi mungkin yang berkaitan dengan hadis yang tadi ana belum dapatkan. Kalau yang membaca awakhir surat Al-Hasyr itu malaikat akan bersalawat kepada dia, tapi ada beberapa hadis yang seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan bahwasanya Nabi ditanya oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi tentang Ismullah al-Azam, nama Allah yang paling agung. Lalu Nabi mengatakan, ya Abu Hurairah, alaika bi akhir suratil Hasyr. Maka hendaklah engkau membaca akhir surat Al-Hasyr, perbanyak membacanya. Itu perintah Nabi SAW. Namun hadisnya
dhaif. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalaupun ada hadis yang sahih ana belum mendapatkannya, tapi kebanyakan hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah akhir surat Al-Hasyr ini dhaif. Namun sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh membacanya. Kapanpun kita membacanya dipersilahkan, apalagi kalau kita membacanya sambil merenungkan nama-nama Allah, yang mana seorang hamba ketika mengenal Tuhannya, dia akan semakin cinta kepada Allah Azza wa Jal dan akan bertambah keimanannya. Jadi kalau fadilah itu kita kesampingkan, tapi kita fokus membaca surat Al-Hasyr, karena kita tahu satu huruf adalah 10 kebaikan, satu ayat adalah lebih baik daripada seekor onta, kemudian apalagi itu berisi tentang nama-nama Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah, dari satu surat ke surat lainnya itu memang nggak sama secara fadilahnya. Kita tahu Al-Fatihah lebih baik daripada Qul huwallahu ahad. Itu surat yang paling mulia. Ayat kursi lebih baik dari semua ayat-ayat lainnya. Dan gak sama dengan Tabbat yada abi lahabi wa tab dibandingkan dengan surat Al-Hasyr yang berisi nama-nama Allah ini. Barakallahu fiik. Nah,